ya ini jam untuk ayah. Selama ini dia cuek, ketika itu diambilnya jam itu Pak Ibu, langsung diciumnya, dicunjungnya jam itu, menangis dia, "Mi, maafkan ayah selama ini tidak bisa menyekolahkan kamu. Sekarang kamu sudah S2, ayah hanya menyekolahkan kamu sampai kelas 3 sanawiyah. Maafkan ayah nak," katanya. "Itu kebun karet di sana ambil sama kamu untuk biaya sekolah S3-mu. Jangan ayah. Tapi satu permintaan kepadamu." Waktu itu kita belum apa Pak, belum terbaca. "Jangan kamu balik hari Sabtu ini ke Pekanbaru. Tapi pergilah ke tempat ayah. Jadilah imam ayah," katanya. Awak tak ngerti Pak, tak terbaca. "Oh masa," saya bilang, "ayah kan masih segar." "Ya ganteng Pak, putih, saya agak hitam." Berbeda kulit mak saya, tertiru. Rupanya hari Sabtu siap sholat subuh, saya dapat telepon, "Engah tercinta, ayah sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." HP yang saya pegang jatuh Pak. Rupanya ini pesan beliau itu, saya menjadi imamnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, itu ketika tanda itu sudah 3 hari akan timbul sesuatu yang tidak lazim. Ingin makan saja dia Pak, seleranya makan 4 tambuhnya, tambah makannya. 1 hari menjelang kematian, dia akan nampak seseorang yang selalu mengikuti dia. Ketika itu sudah tampak, dia besok insya Allah tidak akan lagi melihat sinar mentari. Siap-siap kita, itu kata ulama. Tapi banyak begitu terjadi. Apabila kematian akan datang, maka datanglah malaikat maut mencabut nyawa Bani Adam dari kakinya. Dicabut selembut-lembutnya Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sampailah ke lutut. Istirahat sebentar malaikat maut. Kenapa malaikat maut istirahat? Ingin memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ingin memberi kesempatan kepada kita untuk menyongsong kematian itu dengan indah. Terus setelah istirahat, yang lutut ini mengucapkan salam, karena ini sudah habis di bawah. Lanjut dia ke atas sampai pusat, istirahat lagi. Begitu sayangnya Allah kepada kita ini, memberi waktu bertobat, padahal sudah begitu. Datang lagi malaikat maut, dicabutnya dengan pelan sampai ke dada. Masih pun bisa istighfar, masih. Sampailah ke leher kita, "Innallah yuqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubat seorang hamba sebelum nafas sampai di tenggorokan. Kalau masih di dada bertobat masih aman, tapi kalau sudah sampai di tenggorokan tidak lagi. Baru dicabut nyawa itu dengan lembut, datanglah malaikat membawakan kapan. Bagi yang beriman, yang rajin melaksanakan ibadah, yang baik kepada tetangganya, tidak banyak dosanya, datang malaikat membawakan kain kapan, buruk naik ke langit pertama. Maka sering kita berdoa, "Allahumma ftah abwaabas sama liruhiha," ke perempuan. "Allahumma ftah abwaabas sama liruhihi." Ya Allah, Engkau bukakanlah pintu langit untuk Rusiani. Harum baunya, lebih harum dari parfum Prancis. Kalau parfum Pusel itu belum main, Prancis. Terus siapa ini naik ke langit pertama sampai ke 7? Lalu Allah berfirman, "Inilah Rusiani, kembalikan dia ke kuburnya." Maka kembalilah roh itu ke kuburnya. Misalnya jemaah masjid, salah seorang jemaah masjid Nurul Islam cabut nyawanya karena dia rajin ke masjid Pak. Saya malam kemarin baru takziah ke Masjid Nurul Pala. Yang meninggal itu seorang pemuda yang bukan azan. Ibu, ada tak malaikat bingung mencabut nyawanya? Ada. Begitu malaikat mencabut nyawa lewat kaki-kaki, bicara, "Wahai malaikat maut, kaki ini saya gunakan berjalan ke Masjid Nurul Islam." Bingung malaikat maut. Mau mencabut lewat tangan tidak bisa. Ini tangan menyantuni anak yatim, ini tangan menolong orang miskin, ini tangan menandatangani agar tidak ada proyek munkar di negeri kami.
Tak bisa malaikat maut. Cabut lagi lewat telinga, ini mendengar selawat, ini mendengar azan, ini mendengar ceramah, ini mendengar ilmu pengetahuan. Tak jadi. Bingung. Dicabut lewat mata, mata ngomong, ini melihat mushaf Al-Quran, ini melihat ilmu pengetahuan, ini melihat hal-hal yang baik. Tidak ada hakmu di mata ini. Bingung. 1000 bingung malaikat maut ibu putri yang saya muliakan. Lalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tidak sanggup saya mencabut nyawa Sianu bin Sianu jemaah Masjid Nurul Islam." Seluruh anggota badannya, anggota yang 7-nya protes kepada saya. Tidak sanggup saya. Bagaimana caranya ya Allah? Begini kata Allah, kau temui malaikat Ridwan di surga, ambil lukisan surga itu. Namanya tumpah, kau tengokkan lukisan itu di depan matanya. Rupanya itu bius. Orang beranak bahkan dibius tuh kan. Oh, makanya tak terasa operasi itu kan. Kita sunat dibius juga, tak terasa hilang. Itu baru terasa. Apa biusnya? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, tentram hati menghadapi maut itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang istiqamah mengucapkan Allah, 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 mereka tidak akan takut menghadapi hidup, mereka tidak resah menghadapi mati. Tak resah dia yang kedatangan malaikat maut. Kenapa? Mati itu adalah pintu untuk bertemu dengan Allah. Kenapa resah? Mati itu pulang kampung katanya. Lalu Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, lalu datang malaikat maut, dilekatkanlah, dicerminkanlah, diperlihatkanlah gambar surga tempat kediamannya. Ketika dia sedang asik memandang tempat dia itu Pak, di situ malaikat maut bekerja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, dan kita semua berharap begitu. Nah, karena mati manusia ini menurut kebiasaan dia ketika hidup. Mutun nas bi ghalibihim, mati manusia menurut kebiasaan dia waktu hidup. Ada orang kampung saya, mohon maaf tak saya sebutkan namanya, hobi berburu. Sampai mati pun ayo katanya mati. Kenapa dia sholat tak mau, diajak puasa enggan, diajak berzakat apalagi. Akhirnya matinya ayo. Ulu babi. Ada pula orang yang mati pakai bala 6. Wah, bala 1 ini Allah Ta'ala nih katanya. Bala 2 syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Bala 3 tali 3 sepilin tunggu 3 sejarangan. Kacau tuh. Bala 4 khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bala 5 tak rukun Islam katanya. Bala 6 rukun iman. Bala 7 makam yang 7 katanya. Makam tasawuf tuh akhirnya mati. Ibu hadirin yang saya muliakan, kita berharap mati dalam keadaan berzikir. Kalau orang yang tidak beriman, kalau orang yang kufur, kalau orang yang durhaka, wah, mati itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Makanya kata orang tua di kampung kami, ruh dicabut malaikat maut dengan murkanya terus direnggut. Jadilah manusia kalang kabut, siapa memandang pastilah takut. Matinya orang tidak sembahyang, bagai dikupas serta dipanggang. Mata ke atas melihat menentang, haus dahaga bukan kepala. Haus tak itu Pak. Saat sikratil maut kita berharap jangan sampai tertukar iman kita oleh setan. Karena setan tidak akan pernah senang. Makanya sering kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan itu kan? Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sakit sikratil maut. Ada yang sikratil maut 6 bulan, ada. Siapa? Tuh Mustafa Kemal Atatürk. 6 bulan koma. Sekarat 6 bulan. Kenapa dia sekarat 6 bulan? Perempuan tidak dibolehkannya berjilbab, suruhnya perempuan buka-bukaan. Azan dia tukar ke dalam bahasa Turki, tidak memakai bahasa Arab. Ada orang yang azan di bahasa Arab ditembak oleh tentaranya mati. Akhirnya dia mati juga Mustafa itu.
6 bulan. Tak ada orang yang mau menyolatkan dia, Pak. Tak ada bu orang yang mau menyolatkan dia. Adiknya menangis-nangis supaya disolatkan abangnya itu. Orang tak mau, ulama tak mau. Sudah terlanjur disakiti, terlanjur dibohongi. Azan ditukar ke dalam bahasa Turki, kan terkutuk dia tuh. Nah, jangan pula ada pemimpin Indonesia yang begitu. Mesti dilarang-larang, mau dibuka-buka. Itu kan tak baik. PPKM orang lebaran tak boleh, Cino masuk. Tak baik. Sebaiknya tobat yang begitu kan. Pak Ibu hadirin yang saya muliakan, suatu saat dia merepati juga tuh. Pak Ibu, manusia akan mati kan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah yang saya muliakan, semua kita akan merasakan sakit nazar. Abu Zakaria Al-Ansori ketika sakit itu Pak diajarkan orang, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia la ilaha illallah. Kan itu kan? Ya. Kalau orang Sulu, la ada makamnya, ilaha ada makamnya, ilah ada tempatnya, ilah Allah ada makamnya. Ada tempat itu. Tapi Sulu itu metode zikir. Bagaimana nih kalau kita mati di la ilaha? Boleh aja, Nabi Isbat namanya. Yang saya muliakan, jadi setelah itu Abu Zakaria Al-Ansori menggeleng kepala. Mengapa dia menggeleng kepala, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Rupanya dia nampak setan, Pak. Ketika sakit nazar itu hausnya bukan main katanya. Andai air sungai 7 sungai diminum, 7 laut diminum, tak akan hilang rasa haus itu. Sungai, batang ya, batang masang, batang sikabau, mau diminum semuanya tidak akan hilang. Makanya di saat itu kita harus hati-hati. Pegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menjawabnya sholat kita tuh. Nah, setelah itu bangun dia sebentar. Abu Zakaria Al-Ansori ini, wahai Tuhan, kenapa Tuhan Guru tak mau mengucapkan la ilaha illallah? Begini katanya, begitu aku merasa haus, datang setan membawa kendi, membawa tempat air. Dia ingin meminumkan air kepadaku, tapi aku harus sujud kepadanya. Aku tidak mau. Ketika aku tidak mau ingin mengucapkan la ilaha illallah, Tuhan sudah duluan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kendinya itu jatuh pecah, iblis lari. Nah, jadi kita berharap, Allahumma inna astaudiuka imanina fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da mamatina. Ya Allah, kami pertaruhkan iman kepadamu ketika kami hidup, ketika kami akan mati. Bapak Ibu, setelah berpisah ruh dengan badan, berpisah ruh dengan badan, meninggalkan kubur kita terakhir, menurut keterangan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, terdengar sayup-sayup oleh kita. Suara sandal orang, suara sepatu orang. Bayangkan tuh, kita sudah sendirian. Kapan kita tahu kita sudah meninggal dunia? Taresek tapi kain. Kita tengok pakaian kita, sudah tidak berjahit lagi. Di situ baru terasa sendiri. Makanya sebagian ulama memfatwakan, wahai anakku katanya, kalau ayah besok meninggal dunia, jangan kau cepat-cepat pulang dari kubur ayah. Pulanglah kau 7 langkah dulu, balik lagi ke sana. Karena di saat itu ayah menghadapi persoalan yang sangat berat, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Atau tidak usah pulang, tunggu dulu di situ biar orang lain pulang. Kenapa? Malaikat itu kalau ada anaknya di atas kubur, dia akan lemah lembut bertanya. Kalau tidak ada, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kan. Sering sholat di masjid apa? Nurul Islam, asyhadu an la ilaha illallah, Tuhanku Allah. Udah jawabannya. Itu pertanyaannya. Ini enggak. Pilih Pancasila atau Al-Quran? Bingung. Tak perlu itu ditanya-tanya. Jadi Bapak Ibu hadirin, setelah pertanyaan terjawab, maka datanglah seseorang yang sangat bagus rupanya. Siapa dia? Amal soleh kita masing-masing. Aku yang akan menemanimu.
Tidurlah sekehendakmu, dibukakan suatu tempat alam yang bernama barzakh menjadi suatu tamanlah dia dari taman surga. Kita yang tinggal ini bagaimana? Mal maitu fi qabrihi illa kal burakil mugawwis yang tazilu da'watan talhiqu min abnihi aw akhihi aw sadiqillah fa izal haqaqu kana ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Tidak adalah orang yang meninggal dunia itu bersama orang yang timbul tenggelam di laut yang dalam. Dia bantuan dari sanak saudaranya, dari korib kerabatnya, dari handai taulannya, dari teman sejawatnya. Apabila pertolongan itu ia dapatkan, ia lebih sayang kepada pertolongan itu daripada dunia dan segala isi dunia ini. Apa pertolongan kita? Ad-du'a'u wal istighfaru. Doa, istighfar, suratul yasin, tahtim, tahlil, doa. Sampai siapa yang mengatakan Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah fastakbir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah yang nyuruh, fastakbir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ada orang tak sampai katanya, kalau tak sampai mati lah dulu kata saya. Tuh angkat di atas, kalau tak sampai ke dalam mati lah ke atas. Logika pula dibuatnya Pak. Nah, Bapak hadirin, tentu mereka yang meninggal dunia itu selalu menunggu. Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan ada seorang ulama yang tertidur setelah melakukan sholat sunnah dekat komplek kuburan. Beliau tertidur, ahli kubur itu keluar dari dalam kuburnya Bapak Ibu. Mereka mengais-ngais sesuatu. Kubur mereka buram, seolah-olah tidak ada cahaya temaram saja. Cuma satu kubur yang terang, kubur seorang anak muda. Lalu ulama ini bertanya, kenapa kubur tuan-tuan tidak terang? Dijawab oleh orang ahli kubur itu, Pak. Kami semasa di dunia punya anak, tapi tidak mau mendoakan kami, maka terpaksa kami mencari doa dari kaum muslimin dan muslimat. Itu rupanya. Kami di dunia punya anak tapi tak mau bersedekah kepada kami. Terpaksalah kami mencari doa kaum muslimin muslimat yang sholat 5 waktu Tuhan. Tolonglah wahai ulama, sampaikanlah kepada anak kami agar melaksanakan wasiat kami. Apa kewajiban kita kepada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah? Yang pertama, sallu alaihima, berdoa untuknya. Iza tarakal abdu du'a lil walidayni fa innahu yanqati'u anhu rizqa. Apabila seorang anak meninggalkan doa untuk orang tuanya, tak mau mendoakan orang tuanya, maka terputus berkah rezekinya. Walaupun mobilnya Pajero Sport, Lamborghini, Mercy, tidak ada berkah. Allah tak ridho. Apalagi kalau tak sedekah anaknya. Wow, paling susah tuh. Justru itu, mari kita berusaha bersedekah semampu kita kan, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ke masjid. Misalnya masjid kita perlu pembangunan, kita bantu untuk siapa pahalanya? Untuk orang tua kita yang sudah ada di sana. Mereka akan memetiknya di sana. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala, dua dapatnya. Nah, jangan sampai harta membuat mereka berbuka di alam sana. Yang kedua, wa istighfar lahum, istighfar, minta ampunkan dosa-dosa mereka. Tidak susah dekat Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah kan? Ya Allah, hendak bisa bahasa Arab bahasa kita. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa mak bapakku yang sudah pulang mendahului aku. Yang ketiga, infazu ala ihdahuma, melaksanakan wasiatnya. Wahai anakku, misalnya aku sudah meninggal dunia, nanti ini mobil kau masukkan ke dalam kuburku. Artinya apa? Jual mobil itu, gunakan untuk menyantuni orang-orang yang susah. Itu maksudnya. Mobil itu kau masukkan ke kuburku, itu maksudnya. Pada mobil kita gali kan, masuk ke dalam. Tak mungkin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan petakziah yang saya muliakan. Yang keempat, bersilaturahmilah kamu dengan korib kerabat. Ibu kita meninggal dunia, kita punya ete, kita punya tante, kan misalnya, punya bibi, punya bau misalnya.
Kita silaturahmi kepada mereka. Kenapa? Qarib daripada ibu kita. Kita sambung silaturahmi dengan mereka. Jangan sampai putus. Yang terakhir, wa akrim sittuhuma, muliakan teman-teman ibumu, muliakan teman-teman bapakmu. Ada kawan akrab dia, suruh mampir ke rumah kita, disantuni, diapakan segala macam. Jangan sampai begitu mereka meninggal dunia, yang meninggal semuanya cuek. Jangan. Silaturahmi tidak akan pernah putus antara alam dunia bahkan sampai ke alam barzakh, bahkan sampai ke alam baqo. Itulah indahnya silaturahmi ini. Justru itu, sebelum kita pulang, mari Bapak Ibu kita persiapkan bekal. Apa bekal yang pertama? Kita tegakkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama besok yang akan dihisab adalah sholat. Justru itu, jangan lupa kita tegakkan sholat. Yang kedua, bekal menuju kubur kita ialah qiraatil Quran. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yauman, sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Apa itu kuburan? Rumah yang tak pernah ada bacaan Quran di dalamnya, rumah yang tak ada sholat sunnah di dalamnya, sama dengan kuburan. Yang ketiga, mantapkan zikir. Nah ini, karena kita berharap ketika kita mati, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mengucapkan akhir hidupnya la ilaha illallah, masuk surga. Itu Rasul mengatakan. Yang terakhir, bersedekah. Sedekah itu melapangkan kubur kita, akan menenteramkan hati kita, bahkan akan menjadi penolong kita di kehidupan berikutnya. Baik, salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Tasinggung dekana yang talindo deka turun di umur baru kata orang satahun jagung darah satu buah pinang pada alun sojong kuku tidak tatuang digale tidak tapai digari ayu tidak tapintasi karang tidak tasalami, mohon maaf dan sagadang. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi marsipature hati-hati kita nabi, menjadi setawa sedikit bagi hati kita bersama untuk memahami, karena kita akan pulang ya, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, mari kita doa Pak. Semua susah ya Allah, walihu buktina bukluria Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.